Era Jaya itu have been a customer of mine since berapa tahun yang lalu gitu lah Pak. A Oke. very very solid strong company. Yes. Thank you so much Bu. Even sampai sekarang kondisi COVID bisa dibilang ya kita cukup bagus lah ya secara performance lah. I think if you try to compare us with others retail players, even quite surprisingly, our performance actually keep increasing. Ya, not declining but increasing, right? So nanti mungkin saya akan share ada presentasi mungkin yang tadi saya akan coba share juga ya ke Bu Lisa sama ini clients ya. Jadi you will know lah what happened with Era Jaya in overall. Oke, saya mulai ya berarti ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Saya akan memulai presentasi saya. Oke, jadi mungkin ini sekilas tentang Era Jaya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah familiar, tapi mungkin ada yang belum begitu familiar ya. Jadi kalau kita ngomong Era Jaya, mungkin tahu Erafone gitu ya, iBox ya, itu kita Era Jaya. Jadi kita emang one of the largest player in the handset business in Indonesia. Yang saat ini kita bisa dibilang bahwa kita banyak sekali kerjasama dengan beragam brand. Ya, ini ada beberapa major brand yang saya coba tulis aja di presentasi saya ya, mungkin dan ini di luar ini masih banyak sekali, ya kan. Jadi kolaborasi kita dengan brand-brand ini membuat kita emang salah satu yang terbaik di market, ya kan, karena tidak hanya satu dua, tapi kita bawa hampir semua brand-brand terkenal ke dalam channel Era Jaya. Ya, kalau kita ngomongin sejarah singkat Era Jaya, jadi Era Jaya ini emang didirikan di 1996 sebagai smartphone dealer, ya kan. Jadi distribution at the beginning. Di situ aspirasi dari manajemen kita, founder kita adalah bahwa Era Jaya ini harus menjadi salah satu pemain besar di Indonesia. Ya, jadi setelah didirikan dengan progres yang sangat positif dan di 2011 baru Era Jaya melakukan IPO, initial public offering, di mana emang dananya itu digunakan untuk terus diinvest dan juga untuk terus digunakan untuk menggrow company sampai menjadi salah satu pemain nasional, pemain terbesar di segi handset ya, terutama di distribution model, karena pada saat itu kita mulai di distribution side. Nah, setelah kita menjadi pemain besar untuk distribusi handset, manajemen juga beraspirasi bahwa ini something yang harus kita coba explore lagi ya, selain dari distribusi apa yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita decide kita mau terjun ke dalam retail bisnis ya, di mana ini merupakan salah satu keuntungan. Kenapa? Karena kita bisa langsung communicate langsung dengan direct dengan customer kita direct. Jadi bukan B2B lagi tapi ini B2C. Nah, sejak itu emang Era Jaya sudah menjadi sangat agresif untuk terus melakukan ekspansi dalam artian pembukaan toko-toko retail yang kita kenal dengan nama Erafone dan teman-temannya, ya kan. Nah, saat ini emang bisa dibilang setelah 5-6 tahun kita berekspansi cukup masif, ya kan, setiap tahunnya kita buka sekitar 200 store, 300 store setiap tahun, ya kan. Kita sekarang bisa dibilang menjadi salah satu pemain terbaik atau bisa dibilang pemain nomor 1 di Indonesia untuk model handset bisnis, baik itu retail maupun distribusi. Toko kita sudah memiliki lebih dari 1000 store sampai per Juni 2021, ya kan. Nah, I think in terms of the expansion juga kita tidak cuma berfokus hanya pada Indonesia ya. Jadi kita lihat bahwa Malaysia dan Singapura juga tetap memiliki potensi, apalagi negara tetangga kita, dan kita juga presence kita ke sana lebih mudah gitu kan. Jadi kita melihat bahwa karena demand tetap ada, kita juga melakukan sedikit ekspansi ke sana. Emang secara jumlah store emang belum banyak, cuman kita sudah ada footprint di sana, right? Ya, I think it's a good thing. Jadi sekarang bukan hanya terkenal di Indonesia, cuman I think di Malaysia, Singapura juga sebagian sudah mulai tahu, oh ternyata ini adalah bagian dari Era Jaya Group, right? Jadi itu bisa dibilang salah satu kekuatan Era Jaya in overall. Nah, kalau kita lihat ke capital market, sebenarnya kita tahu bahwa Era Jaya ini terkenal sebagai salah satu mungkin emiten yang cukup aktif ya dari segi perdagangan ya, trading maupun investing ya. Even bisa dibilang sejak 2019 kita sudah mulai masuk ke dalam LQ45. Right? Jadi menurut saya itu merupakan salah satu apresiasi ya dari market bahwa Era Jaya emang sudah mulai terkenal aktif dan terkenal sudah communicate dengan capital market community itu sudah sangat-sangat aktif. Even recently kita juga tahu bahwa kita sudah mulai masuk ke dalam Jakarta Islamic Index ya kan, by share. Dan beberapa indeks composite lain yang kita juga sudah masuk. Jadi I think this is a very good feedback dari capital market juga bahwa Era Jaya merupakan salah satu yang bisa diperhitungkan di market. Nah, on the right side mungkin saya share sedikit financial fact sheet kita ya. Jadi per Juni 2021 kita sudah mencapai sekitar 21,4 triliun
atau meningkat sekitar hampir 50%. Dan kita juga membukukan profit sekitar 558 miliar, right? Jadi ini merupakan salah satu hasil yang cukup memuaskan buat kita di masa-masa kondisi masa-masa pandemi saat ini. Kita berhasil meningkatkan laba kita. Ya, by end of June 2011 juga kita bisa membukukan aset sekitar 11,5 triliun dengan gearing ratio sekitar 0,4 kali, which is angkanya bisa dibilang sangat-sangat sehat untuk company retail seperti Era Jaya. Ya, jadi ini sekilas tentang Era Jayanya. Nah, berikut adalah saya share untuk channel atau network kita ya across Indonesia, Singapura dan juga Malaysia. Ya, tadi saya bisa ngomong bahwa per June ini kita punya toko sekitar 1067 store, retail store, dan kita juga punya 88 distribution center across Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Ya, dan juga kita punya kolaborasi dengan hampir sekitar 64.000 ya kan third party reseller ya. Jadi basically yang B2B ini kita banyak collaborate dengan pemain-pemain reseller juga ya across Indonesia, Malaysia, dan Singapura. So I think this is something that makes us big, yang membuat kita menjadi terkenal dan menjadi nomor satu di industri ini. Dan bisa dibilang bahwa kita tidak berpuas diri dengan angka ini. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang bahwa kita tetap sangat agresif untuk terus berekspansi. Even di tahun ini kita tetap melakukan ekspansi ya. Kita sekitar 82 sampai per June kemarin dan it's still counting. Kita tetap akan melakukan ekspansi lagi. Cuman emang karena lagi COVID, jadi sejak di bulan Juli itu emang kita agak sedikit ngerem ya, karena emang beberapa wilayah kan emang ditutup, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Ya, tapi in overall, we still thinking about how we can try to push more in terms of our retail footprint in overall. Oke, nah ini beberapa breakdown dari store kita yang mungkin saya akan share. Contoh seperti multi-brand store. Ini multi-brand ini merupakan konsep toko kita di mana kita menjual beragam produk, beragam principles yang kita ada kerjasama, kita akan jual di toko multi-brand konsep kita ini. Nah, berikutnya kita ada toko monobrand. We call it monobrand, kenapa? Karena kita choose di store untuk menjual hanya satu particular produk. Biasanya ini kerjasama antara kita dengan principal. Ya, contoh seperti iBox, itu kita hanya jual iPhone atau Apple produk. Samsung hanya jual Samsung produk, Xiaomi Store kita hanya jual Xiaomi produk, and so on and so on. Nah, berikutnya kita ada joint business, di mana joint business ini adalah kerjasama kita dengan hypermarket, ya kan, atau big giant supermarket, like store within store. Jadi basically jika Bapak Ibu gitu ya, misalnya ke Carrefour, ke Transmart atau ke Hypermart, biasanya kan ada seksi untuk elektronik ya, gitu ya, dan di situ ada seksi untuk handset bisnisnya, handset penjualan handset. Itu biasanya Era Jaya atau Era Phone, kita ada presence di sana. Nah, jadi ini kolaborasi kita dengan beberapa business owner juga. Ya, berikutnya kita ada JB operator, di mana ini adalah joint business operator. Kita bekerja sama dengan operator di Indonesia, ya you know lah ya, ada Indosat, Telkomsel, XL gitu ya. Kita kolaborasi membuka toko on behalf of them. Ya kan, jadi kita ada presence juga dengan mereka gitu kan. Jadi ini something yang menurut saya sangat important juga untuk memperluas market kita, kerjasama dengan operator seluler di Indonesia. Nah, Malaysia sendiri, yang tadi saya bilang kita sudah ada presence, emang meski belum banyak, kita hanya punya sekitar 69 store dengan beragam multi-brand maupun dengan monobrand store konsep. Ya, Singapura kita punya sekitar 15 store, kita ada kerjasama dengan Sintel juga di sana. Ya, jadi overall our top per June 2 itu sekitar 1067 dengan penambahan di first half itu sekitar 82 store and is still counting. Ya, jadi harapan kita emang terus kita mau expand sekitar 200 sampai 300 store kalau bisa per tahun dengan assuming kondisi menjadi lebih baik dari yang sekarang. Oke, mungkin sekarang saya akan lari ke business update ya kan. Mungkin sebelum first half 2021 saya juga akan sekilas ngomong tentang 2020. Apa yang terjadi dengan Era Jaya pada saat kondisi COVID situation. Nah, di slide ini mungkin akan sedikit lebih kompleks, jadi just bear with me. Saya ingin menjelaskan bahwa kondisi COVID yang terjadi sejak Maret 2020 itu emang memberikan dampak kepada Era Jaya ya, secara performance juga overall. Tapi kita melihat bahwa bagaimana cara kita circumvent keadaan tersebut dan kita bisa menjadi lebih baik dari segi productivity maupun dari segi profitability. Right? Jadi kalau kita lihat net trendnya ya in month on month ya dari 2020 ya, emang kasus pertama emang terjadi di bulan Maret. Ya kan, pada saat itu terjadi, cuman overall Januari sampai Maret penjualan kita masih business as usual. Ya, sales kita masih cukup stabil, profitability kita juga cukup normal. Cuman di April 2020 emang sudah mulai berubah story-nya. Kenapa? Karena udah mulai ada PSBB. Dulu kita taunya PSBB ya. Nah, PSBB itu terjadi,
pemerintah membatasi aktivitas, toko-toko ditutup, kantoran ditutup, ya kan akhirnya apa? Banyak toko-toko retail kita juga harus kita tutup karena mall-mall juga banyak yang tutup juga pada saat itu, ya kan. Jadi ini memberikan impact. Ya, ada sekitar 300-an toko kita tutup, memberikan impact kepada kita. Akhirnya apa? Sales kita cukup drop. Ya, jadi kalau dilihat 59% ini tandanya sales kita itu kalau kita banding dengan typical sales pada saat kondisi pre-COVID, sebelum COVID, itu kita hanya sekitar 59% saja. Ya kan, daripada kondisi pre-COVID, which is drop-nya cukup lumayan, hampir 40%, bisa kurang lebih seperti itu. Right? Tapi ini yang terjadi bukan berarti kita harus berpasrah. Right? Like I mentioned, I think we need to be very agile to think about how we can try to re-strategize ourselves. Right? Jadi emang karena ada kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berdiam diri, karena kita tahu demand-nya ada. Tinggal bagaimana cara kita nge-reach customer kita. Ya, makanya kita meluncurkan beberapa strategi baru seperti mobile selling, online exhibition ini tetap ada, cuman kita push lebih further, lebih keras lagi, dan juga ada Era Express atau One Delivery Service. Nanti detail strategi akan saya share, nanti explain di sales slide berikutnya ya. Nah, dengan adanya new expansion, new strategi yang kita coba implement, dan overall kondisi kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita lihat sales kita trennya mulai membaik. Jadi di bulan Mei sampai Juni itu kita sekarang udah mulai naik. Jadi recovery rate kita cukup cepat. Ya, dari hanya 59 menjadi 84. Masih ada impact masih. Cuman even di bulan Juni kita sudah almost normal situation. Ya udah 97. Ya, dan ini juga kita sudah mulai, tokonya kita udah mulai buka-buka lagi karena PSBB-nya lagi itu sudah mulai agak sedikit relax. Nah, itu terus berlanjut sampai di 2020 akhir. Even sekarang di 2020 akhir kalau dilihat ya sales kita naiknya tinggi sekali ya. Salah satu alasan juga kenapa, karena kalau dilihat dari bulan September ini ada aturan pemerintah yang we call it IMEI Control Regulation ya. Dengan adanya IMEI ini memberikan dampak yang sangat positif kepada industri handset, terutama untuk para pemain official seperti Era Jaya. Kenapa? Karena IMEI ini memberlakukan aturan yang ketat dari segi how we can try to purchase the product ya. Jadi nggak bisa lagi beli produk handset BM atau ilegal, harus beli secara legal. Which is Era Jaya sebagai pemain yang official produk, kita menjadi sangat menjadi kena dampak yang sangat bagus gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Jadi in the end juga ini memberikan boost juga kepada performance kita in overall in 2020. Ya, jadi secara overall di 2020 meskipun kita kena impact di awal-awal, cuman dengan strategi yang bagus ya kan kita berhasil menutup tahun dengan hasil yang saya bilang sih sangat-sangat bagus, positif. Even our profitability juga naiknya lebih dari 2 kali lipat. Jadi that's quite amazing ya dengan apa yang terjadi. Meskipun kondisi pada saat itu masih pandemi ya, kita lihat bahwa demand-nya masih sangat-sangat tinggi. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang kenapa kita bisa memiliki hasil yang sangat bagus ya, cepat ya recovery kita. Pertama adalah dari segi agility to understand the new normal regulation. Like I mentioned, dengan adanya kondisi COVID yang bisa dibilang ini not usual ya, karena ini kondisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya kan. Tapi kita harus ya we have to think very fast. We have to be very agile to think about how we can try to circumvent this kind of situation. Jadi semua tim kita berpikir keras caranya bagaimana. Dan ini sangat important buat kita untuk memitigate risiko akan kehilangan pelanggan atau kehilangan produktivitas. Nah, selain itu dengan adanya strategi kita harus berani untuk melakukan itu. Jangan aja cuman ide tapi kita tidak implement. Is useless juga gitu kan. Jadi ini yang tetap kita lakukan. Kita ada ide apa, kita lakukan. Ya kan, kita ada ide apa, kita lakukan. Kita harus mencoba. Ya kan, mana yang bagus, mana yang enggak. Right? Saya ada something that menurut saya sangat-sangat penting ya in order for us to survive. Nah, berikutnya adalah faktor seperti function. Support function ini yang tetap harus mendukung. Ya, Era Jaya, ya fortunate enough kita mempunyai channel yang sangat besar, jaringan yang sangat besar, tim yang sangat besar, dan juga tim yang sangat cukup bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain, baik frontliner maupun back office, kita bisa bekerja sama. Sehingga dengan adanya dukungan dari semua sisi, kita yakin, kita optimis bahwa strategi yang baru dilakukan ini bisa kita jalankan dengan baik. Ya, jadi we need to ensure that the new idea yang ini kita keluarkan ini benar-benar bisa diimplement dan disupport oleh seluruh function. Ya, dan terakhir adalah close monitoring and fine tuning. Nah, this is something that menurut saya juga sangat important. Kenapa? Karena dengan adanya ide baru, strategi baru, tentu kita harus lihat ini berhasil atau enggak. Kita jangan bisa berpikir, oh kita strategi baru pasti berhasil. Tidak seperti itu. We need to monitor very closely. Ya kan, in a weekly basis biasanya kita akan melakukan monitoring day to day juga, weekly juga. Kita akan review. Day to day kita monitor, weekly kita akan review.
Apakah bisa kita lakukan seperti ini, atau kita cukup, atau kita harus tambahkan, atau kita harus kurangkan? Atau strategi ini berhasil atau tidak, itu yang harus kita selalu menjaga. Ya, jadi this is very important. Nah, jadi in a nutshell, in summary, bisa dibilang bahwa sebenarnya COVID situation is something that misalnya kita juga bisa coba untuk overcome, ya, dengan cara kita implement the right strategy, ya kan, dan kita juga mesti benar-benar cepat bisa berubah dengan beradaptasi dengan kondisi yang ada. And that's very important. Ya, kenapa Era Jaya bisa mendapatkan hasil yang bagus di 2020. Nah, berikutnya saya akan share mengenai strategi yang tadi saya udah bilang, mobile selling atau digital solution during pandemic. Jadi mobile selling ini merupakan cara kita memberikan produk-produk atau promo-promo terbaru melalui e-katalog. Ya, karena toko tutup, customer nggak bisa datang ke toko kita memberikan katalog yang kita blast melalui WA, kita blast melalui email. Nah, this is actually benar-benar membantu juga. Kenapa? Karena ya customer tidak bisa kemana-mana, dia dapat WA gitu kan, dia lihat, oh ternyata barangnya ada, promonya bagus, mereka bisa beli. They can order it via mobile chat. Ya kan, even to top it off, actually kita juga ada Era delivery service, di mana kita memberikan 3 hours delivery, dan tidak hanya dari regular courier, kita memberikan frontliner kita yang melakukan delivery. Kenapa? Karena kita mau membawa experience di offline store ke dalam rumah customer kita. Jadi instead of yang cuman regular yang kirim barang, tapi frontliner kita bisa mengirimkan barang dan juga bisa memberikan inputan atau arahan mengenai produk-produk yang dibeli. So I think this is very important juga. Ya, click and pick up is something that juga ada salah satu program atau produk yang kita coba tawarkan, di mana customer bisa pesan online dan dia juga bisa pick up offline, atau mereka bisa datang ke toko offline dan mereka bisa deliver it online. So this is quite amazing for us also to give online and offline experience at the same time. Oke, slide berikutnya ini untuk online promotion. Bisa dibilang online promotion is something yang kita tetap lakukan even sebelum pandemi ya. Cuman during this pandemic situation kita tetap harus push further. Beberapa cara yang kita lakukan, satu, kita ada e-commerce penetration. Kita banyak mengeluarkan official store di beberapa e-commerce player terkemuka di Indonesia. Ya, kita ada official store, itu memberikan kenyamanan buat customer. Oh, ternyata Erafone punya official store nih. Berarti dia yakin dengan produk-produk yang ada di situ. Right. Di other skenario kita juga melakukan online exhibition. Jadi kalau biasanya kita melakukan offline, tapi karena banyak mall yang tutup, kita tidak bisa melakukan offline, kita melakukan via online. Dan surprisingly ternyata demand-nya bagus, hasilnya juga bagus. Even beberapa online exhibition kita, hasilnya itu lebih baik dibandingkan kondisi pada saat kita melakukan offline. 42% increase compared with the offline channels. Wow, that's amazing sebenarnya. Jadi bisa dibilang emang demand dan hype tetap selalu ada meskipun kondisi lagi COVID seperti ini. Ya kan? Nah, itu 2020 dan juga strategi yang telah kita lakukan. Ini sedikit highlight dari 2021 yang sudah kita lakukan sampai Juni 2021. Ya, jadi in overall kita lihat bahwa PPKM PSBB sudah menjadi lebih baik di 2021 first semester. Sales kita juga sudah menjadi lebih baik lagi, menjadi 10,8 triliun. Second quarter sedikit menurun, cuman in terms of the profitability kita masih manage sekitar 280 miliar, which is quite line dengan first quarter. This is good thing. Nah, ini beberapa highlight yang telah kita lakukan, ya kan, dari segi operasional marketing maupun dari segi corporate action. Online exhibition kita tetap lakukan, beberapa produk launching juga banyak kita lakukan, karena prinsipal juga melihat bahwa Indonesia marketnya sudah menjadi lebih baik, ya kan, mereka sudah berani mengeluarkan produk-produk baru, dan amazingly market tetap bisa menerima dengan sangat-sangat baik. Ya, surprisingly itu juga makanya mendorong performance kita di first half. Beberapa milestone yang kita lakukan, ada stock split, kita juga ada pembukaan grand opening untuk shop keluarga baru Era Jaya. Kita juga ada melakukan payment untuk dividen kepada investor kita, dan juga kita punya new concept dari store expansion seperti Erafone Cloud Retail Partner. Nanti ini saya akan share di slide-slide berikutnya. Oke, nah ini juga beberapa strategi yang kita lakukan sepanjang 2021. Jadi selain dari mobile selling, online, kita tetap melakukan ekspansi dari segi offline. Ya, kita lihat trennya di sini di quarterly basis. Tren pertama sudah mulai menurun di third quarter, fourth quarter mulai naik lagi. Kenapa? Karena ini pada saat mulai PSBB ya. Dan ini kita lihat bahwa first quarter, second quarter kita tetap growing in terms of how we want to push our store opening ya, 36 plus 46 jadi sekitar 82 store. Dan it's counting. Kita tetap akan membuka lebih. Cuman memang gara-gara COVID, PPKM, mungkin di third quarter angkanya mungkin akan sedikit lebih kecil. Kenapa? Karena ada pembatasan ya aktivitas. Erafone Retail Partner. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini merupakan salah satu cara Era Jaya juga dari segi how we want to push our offline presence, ya kan. Jadi
Store expansion yang tadi saya bilang 80 itu juga salah satu termasuk adalah program dengan Erafone Cloud Retail Partner ini, di mana program ini akan memberikan opportunity kepada individual investor, ya kan, untuk bekerja sama dengan Era Jaya menjadi bagian dari Erafone Store. Jadi kalau misalnya investor atau mungkin Ibu Lisa dan teman-teman lainnya gitu kan punya ruko gitu, tempatnya sangat strategik dan nggak tahu nih mau bisnis apa, go to us gitu kan, go to me, nanti we can try to discuss about how we want to try to collaborate lah in this place gitu kan ya. Jadi ini merupakan kerjasama kita dengan individual investor. Sebelumnya kan Erafone selalu buka sendiri, tapi sekarang kita mengajak, ya kan. Jadi this is a very good deal sebenarnya, karena win-win solution lah buat kita berdua. Kita di satu sisi mendapatkan tempat yang sangat strategis, lokasi yang bagus. Dari segi investor juga mereka bisa mendapatkan additional income dari aset yang mereka punya, ya kan. Nah, ini merupakan salah satu program kita. Per Juni kita sudah punya 12 store yang kita buka, cuma dari segi aplikasi ini kita sudah punya lebih dari 150 aplikan, dan kita masih try to mereview lah, menganalisis apakah ini yang terbaik apa enggak gitu kan. Jadi it's not that kita hanya akan mengambil semua, tidak. Kita benar-benar harus, we need to be very selective ya, karena location is very important in terms for the store opening. Oke, sekarang kita ke bagian terakhir, ke bagian financial ya. Jadi kalau dilihat emang secara financial first half 2021 ya kan sangat bagus. Sales kita meningkat hampir 50% dari 14,4 triliun menjadi 21,4 triliun. Margin wise juga sangat sehat ya, dari 9% menjadi 10%. Di mana salah satu faktor peningkatan karena yang tadi saya bilang mengenai adanya IMEI regulation. Dengan adanya IMEI regulation actually itu memberikan margin yang lebih stabil ke depannya. Kenapa? Karena sekarang tidak lagi kita harus fight dengan para illegal players, ya kan, di mana pada saat itu illegal players itu memberikan margin itu yang bisa sangat kecil dibandingkan kita sebagai official players. Nah, itu yang memberikan kompetisi menjadi kurang sehat pada saat itu. Cuma dengan adanya IMEI, harusnya secara margin per brand akan menjadi lebih stabil. Ya, tidak akan lagi adalah fluktuatif yang sangat-sangat signifikan. Nah, net income juga kita sangat bagus, dari hanya sekitar 103 miliar di first half 2020, even di 2021 kita bisa mencapai 560 miliar. Amazing, sebenarnya naiknya hampir 4 kali lipat lebih. Right? Nah, overall kita lihat bahwa kontributor terbesar emang masih dari segi handset bisnis ya, tapi di luar itu sebenarnya juga ada slightly improving dari segi mungkin voucher mungkin menurun ya kan, kondisinya karena kondisi PPKM seperti ini, ada subsidi dari voucher dari government juga memberikan dampak mengapa ada sedikit penurunan. Ya, tapi kalau dari segmen lain seperti komputer, seperti aksesoris ini meningkat cukup lumayan stabil. Ya, kenapa? Karena emang produk-produk pendukung handset maupun gadget itu juga tetap diminati pada saat PPKM seperti ini. Ya, oke. Berikutnya mungkin kita ke balance sheet, ya kan, ke ratio kita, bahwa overall, I will say that kita masih sangat sehat, sangat bagus dari segi operasional dan balance sheet kita. Debt kita sekitar 2,8 triliun, which is a bit high compared with June 2020. June 2020 pas saat ini kita emang baru mulai COVID ya, jadi kita emang agak takut untuk melakukan drawdown, karena kita belum tahu situasi yang terjadi ke depannya mau bagaimana. Jadi kita a bit scary out that time, jadi kita tidak melakukan drawdown. Cuman emang pada saat kondisi yang sekarang kita a bit confident bahwa kita tetap harus melakukan drawdown untuk memberikan produk-produk inventory baru, ya kan, untuk menjual. Dan resultnya ternyata sangat fantastic. P&L kita sangat positif ya, increase-nya. Working capital kita cukup stabil di angka sekitar 2,4 triliun. Debt to equity kita juga cukup sehat, masih di bawah 0,5 atau 0,47 to be exact. Working capital to net sales juga menjadi lebih baik, sekitar 11% dibandingkan 16% di tahun sebelumnya. ROCE, return of capital employed, sebenarnya juga meningkat dari 4% di first half 2020 menjadi 10,8% first half 2021. Ini merupakan angka yang menurut kita sangat-sangat bagus ya dari segi return ya. Inventory, kalau kita inventory control juga sangat-sangat bagus, sangat efisien. Inventory days kita menjadi 38 hari dari sebelumnya 48 hari, jadi perputarannya cukup bagus, cukup cepat. Receivable kita sekitar 7 hari. Payables kita sekitar 16 hari, dan bisa dibilang cash conversion cycle kita menjadi sekitar hanya 30 hari. Jadi perputaran cash kita, ya kan, dari segi barang masuk, bayar, sampai kita jual ke customer, sampai kita dapat uang balik dari customer, itu hanya sekitar 30 hari, which is sangat cepat. Menurut kita ini industri yang cukup baik ya, kalau kita punya sisi secepat 30 harian ini. Dan jadi kita at the comfort level bisa dibilang. Last slide, ya mungkin ini sedikit operasional untuk handset dan juga ISP.
emang kalau dilihat dari handset menurun trennya dari 16 juta menjadi 13 menjadi 10 juta ya. Kenapa? Karena emang tren dari feature phone sudah mulai menurun. Ya, tapi dikompensat dengan kenaikan dari smartphone. Kalau dilihat emang feature phone itu mendominasi dari segi volume driven. Ya, karena Pak, sorry Pak, tren apa yang menurun? ini Bu, feature phone Bu. Feature phone. Feature. Feature. Jadi handphone di luar smartphone. Ya, kalau Ibu tahu Oh, ya, kita ngomongnya dulu mungkin 2G lah ya, handphone yang cuma buat SMS atau telepon. oke. Itu Nah, menurun. jadi menurun. Kenapa? Karena sekarang trennya apa? Orang pasti beli smartphone. Ibu pasti pakai smartphone bukan feature phone kan? Karena buat Ya, apa? Buat WhatsApp, buat sosial media, right? Jadi betul. itu yang terjadi. Jadi handset feature phone itu kalau dilihat dari segi ASP murah, harganya murah, ya. Tapi Hmm. segi volume tinggi. Karena tren itu sudah menurun, ya kita tahu bahwa karena secara volume menjadi menurun. Ya, tapi kita lihat emang di 2020 sampai 2021 ini kalau kita compare trennya sudah mulai stabil. Kenapa? Karena base ini sudah mulai banyak didominasi oleh smartphone. Ya, jadi secara comparison sudah menjadi lebih stabil. Kalau dulu tidak begitu. Kenapa? Karena lebih banyak feature phone-nya. Ya, makanya dengan penurunan dari volume dan kita lihat ASP kita malah meningkat sebenarnya. Kenapa ya? Tadi saya bilang bahwa feature phone itu volumenya banyak tapi harganya murah, lebih murah. Smartphone itu harganya lebih mahal, makanya secara volume tidak lebih banyak daripada feature phone. Nah, dengan berkurangnya itu akhirnya apa? ASP kita meningkat terus, cukup stabil dari 1,7, 1,9, 2,5. Even sekarang pada saat kondisi COVID kita masih bisa maintain di angka sekitar 3 jutaan. Nah, jadi ini tren yang akan kita lihat ke depannya bahwa smartphone akan lebih mendominasi dibandingkan feature phone. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa tren untuk meningkat itu masih sangat bagus, sangat positif. Nah, itu aja presentasi dari saya. Mungkin membutuhkan waktu cukup agak lama, apologize. Mungkin kita bisa start with the Q&A. Silakan. Saya bacakan ya. Saya pilih pertanyaan yang menurut saya relevan ya Pak Ian ya. Ini Silakan Bu. pertanyaannya cukup banyak. Dari Bapak Yeskiel Utomo. Di masa pandemi ini banyak emiten yang berlomba-lomba untuk menjadikan sebuah usaha menuju digital. Lalu bagaimana langkah strategi era untuk bersaing dengan hal ini? Dan apakah evaluasi dari langkah yang dipilih? Oke, strategi digital ya Bu, Pak. Jadi pertanyaannya sangat menarik digital ya. Jadi I think bisa dibilang digital itu ya seperti apa yang kategori era masuk sekarang lah ya, digital. Jadi handset itu is a digital things that we have to implement. Kita tetap melakukan apa yang kita rasa akan menjadi tren ke depannya ya Ibu ya. Jadi sales atau channel that's something that menurut kita akan growing ke depannya karena market tetap ada dan demand akan selalu tinggi. Kenapa? Karena teknologi terus berevolusi. Ya, biasanya orang akan ganti handphone, replacement itu akan cepat. Kenapa? Karena teknologinya terus berganti, meningkat. Jarang ada orang beli handphone yang di downgrade speknya. Biasanya akan mengupgrade spek. Benar ya? Nah, ini terjadi kenapa? Karena teknologi terus berevolusi. Dulu 2G, feature phone jadi 3G. Orang ganti ke 3G. 3G menjadi sekarang 4G. Right? 4G menjadi 5G. Ya, 5G tapi emang belum ada. Tapi you can imagine kalau misalnya emang itu sudah worldwide, infrastruktur ekosistem sudah ada dari para operator. Mereka udah punya BTS segala macam. It's gonna be the next big thing for handset industry. Ya, jadi opportunity ke sana ada. Nah, kita tidak bisa cuma hanya berpaku pada jualan produknya saja. Kalau kita juga tidak mencoba mendigitalize our way ya to approach our customer. Ya makanya mungkin beberapa customer atau bapak investor analis menanya, Pak, tapi kenapa Era Jaya kelihatannya dari strategi tidak terlalu digital? Karena yang banyak terlihat adalah buka toko dulu, offline store gitu. Online-nya malah nggak begitu kelihatan. Sebenarnya kita tidak mau mendifferentiate between offline strategi atau online strategi, ya digital atau enggak. Kenapa? Karena menurut kita ngomong bahwa ini adalah satu kesatuan channel. We call it unified channel. Ya, offline itu sama pentingnya dengan online dan sebaliknya online juga sama pentingnya dengan offline. Ini merupakan salah satu cara kita untuk bagaimana kita bisa menjangkau customer kita. Ya, karena kalau dilihat dari customer profile sekarang, customer kita hampir sebagian besar mendominasi 90% ke atas itu orang masih lebih prefer datang ke toko untuk membeli barang. 90%, Pak. More than that sebenarnya. Wow, oke. Ya, kenapa? Bapak tahu dari mana tuh? Kita ada, karena ada penjualan offline, kita penjualan online. Online kita itu nggak besar, hanya sekitar 6-7% max. Walaupun dalam masa pandemik seperti ini, nah, Pak. Berbedanya begini, pada saat kondisi toko-toko tutup, kemarin toko-toko kita banyak tutup, ya online kita emang menjadi tinggi.
sekitar 10-12% dari retail kita. Ya, tapi pada saat kondisi toko sudah buka lagi, mereka customer akan lebih happy datang ke toko untuk membeli. Kenapa? Karena begini ya, kebanyakan orang kalau mau membeli handset, smartphone, Bu, mereka masih mau touch and feel, Bu. Of course. Ya, mereka tidak, mungkin ada beberapa yang suka lihat online, udah suka beli langsung ada. Cuman sebagian besar mereka lebih demen touch and feel dulu. Iya. Karena mereka datang ke offline store. Nah, cuman itu cara kita kenapa kita mau terus push di offline. Tapi bukan berarti kita meninggalkan online, tidak. Makanya kita tetap ada eraspace.com, kita ada official store. Nah, ini yang kita combine together. Yang tadi saya bilang kita ada program kayak click and pick up. Jadi orang yang mungkin nggak ada waktu banyak untuk ke toko, mereka bisa order online dulu. Mereka order online, mereka bilang saya akan pick up di toko ini, terdekat dengan rumahnya. Jadi pada saat hari apa, jam berapa dia datang ke sana, tinggal ambil barang. Meskipun begitu, mereka masih bisa nanya-nanya. Karena mereka tetap presence ke toko itu untuk nanya-nanya. Nah, itu yang masih dibutuhkan. Nah, kita makanya tidak mencoba melihat bahwa online tidak akan kita lakukan, digital tidak akan. Tidak, kita tetap melakukan. Makanya banyak sekali program sebenarnya seperti itu. Nah, itu dari segi komersialnya. Nah, back office kita juga kita sekarang mencoba how we can try to modernize lah ya our channel, our IT, our infrastructure. Jadi kayak sekarang kita sudah mulai implement ada SAP. Ya kan SAP ini kita lagi implement, kita ada investment yang cukup besar di SAP. Ya kan even dari segi logistik kita juga sudah melakukan banyak sekali modernisasi dalam artian sistem. Sekarang juga kalau misalnya Ibu tahu kita ada CRM ya kan kayak club, kayak Point, era club. Itu something yang juga kita introduce to our customer. Ya, ini cara kita memberikan support kepada customer kita ya dengan cara a bit modern, makanya a bit digital bisa dibilang. Kenapa? Karena setiap beli dapat poin, poinnya bisa ditukar dan you can check it online ya kan dapat poin berapa. Nah, ini something yang sudah kita implement sampai sekarang dan terus kita coba push ke depan. Ya, jadi kalau dibilang apakah online kita tetap lakukan digitalisasi? Oh pasti kita tetap lakukan. Cuman tidak hanya digital ya, tidak hanya online, tapi kita juga tetap harus jalan bersama dengan offline. Itu sih Bu story kita. Nah, satu lagi, dengan adanya offline store beberapa di daerah, contoh misalnya di kota-kota yang mungkin tidak terlalu besar, ini merupakan menjadi hub kita juga untuk melakukan online transaction. Karena if you notice ya Bu ya, kalau di kota besar mungkin belanja online is fine, delivery akan sangat gampang gitu, cepat ya one day delivery, 3 hours delivery. Cuman kalau kita ke kota-kota yang menengah gitu ya, bukan kota-kota besar kayak Jakarta, delivery itu menjadi salah satu issue ya untuk melakukan same day delivery is very difficult. Nah, kita dengan adanya offline presence di tempat-tempat seperti itu ya di toko lebih terjangkau. Jadi kita ada orderan apa itu menjadi hub kita. We have the product there, just deliver it to the right person gitu kan. Ke addressnya yang terdekat ke situ dikirim. So we can imagine that kita bisa melakukan same day delivery even di kota-kota yang mungkin bisa bukan dibilang kota besar. Nah, itu strategi kita kenapa offline dan online harus berjalan bersama. Iya. Tidak bisa ditinggalkan ya Pak ya. Betul. That's how we try to digitalize ourselves. Oke, Pak. Kita notice juga bahwa era ini sudah mulai berkembang ke other than teknologi products, Pak. Yes, Pak ya. Correct. Face shop tuh saya juga kaget. Waduh, face shop itu termasuk era ya. Itu eksklusif ya Pak. Face shop itu era punya eksklusif. Itu era di Indonesia ini kita emang salah satu keluarga baru dari era Jaya ya, bahwa kita melihat bahwa secara opportunity market ini emang cukup bagus sebenarnya. Cuman ya kita jangan lihat kondisi COVID ya Bu ya. Mungkin kondisi COVID orang nggak pakai kosmetik gitu ya. Cuman kalau kita lihat kondisi normal, I think ini market yang sangat-sangat besar. Ya, jadi secara market besar. Kedua yang kita lihat adalah seperti ini. Jadi banyak orang melihat bahwa era Jaya sudah mulai beralih ke new business lain. Tandanya mungkin secara handset bisnis sudah tidak seksi lagi. Tidak. Kita masih menganggap bahwa handset bisnis ini our core business. Ya, jadi tetap kita akan masih pegang. This is our cash cow sebenarnya bisa dibilang. Yang besar sekali bisnisnya. Tapi kita melihat bahwa masih ada opportunity lain di luar sana yang bisa kita tangkap. Dan ini bisa kita piggyback ya dengan our current infrastructure, Bu. Jadi contoh seperti ini, kayak face shop. Kenapa kita ngambil face shop? Satu dari segi market bisa. Kedua dari segi customer profile. You can imagine that ternyata customer profile face shop itu similar dengan customer profile dari era Jaya. Lifestyle related, ya kan, modern, anak-anak muda yang generation. But you can imagine bahwa ternyata dengan program-program yang coba kita combine together era Jaya dengan face shop,
itu ternyata ada hampir 30% customer Era Jaya itu membeli produk-produk face shop. Dan sebaliknya gitu. Ada sebagian customer dari face shop yang sebelumnya tidak beli di Era Jaya jadi membeli produk-produk di Era Jaya. You can imagine Jaya ini sebenarnya cross selling antara satu bisnis dengan bisnis yang lain. Dan it's quite amazing. Ya kan? Dan kita lihat dari segi situnya, opportunity-nya ada, secara retail segmentnya juga sama, similar, customer profile similar. Nah, kalau dari segi financial, kita lihat bahwa sebenarnya margin dari kosmetik produk, ya kata skincare produk itu lebih baik daripada handset. You can notice that actually if you look at from our consolidated kan, yes, our margin kan sebenarnya dominasi masih dari handset ya. What? It's about 10 to 11%. Right? But for the cosmetic, skincare, easily you can get more than 20%. So you can imagine kalau ini kontribusinya sudah menjadi besar dari sekarang masih kecil sekali, apalagi karena impact COVID ya. Bisa di-imagine kalau ini menjadi lebih besar, kontribusinya menjadi lebih bagus, secara profitability dan juga secara top line ini menjadi lebih bagus juga ya, secara Era grupnya ya. Nah, this is something yang sebenarnya kita melihat, makanya kenapa kita mau masuk ke dalam bisnis-bisnis seperti face shop ini. Gitu. Oke. Ya, ini saya sedikit mesti sortir dikit nih Pak pertanyaannya yang mirip-mirip ya, saya. Nggak apa-apa Bu. Ya, tapi masuk akal Pak Yan, yang penjelasan Pak Yan itu. Ya. Karena kita melihat retailers itu it's all about creativity ya Pak ya. Kalau kita lihat toko sebelah, Mitra Adi Perkasa pun juga melakukan hal yang sama. Dari fashion, mereka juga masuk ke teknologi ya Pak ya. Yep. Gitu kan. Jadi it's about leveraging your network, your distribution dan infrastructure. Correct. Agree Bu. Ya. Pak, ini ada pertanyaan lagi. Nah, Pak, ini mungkin ada yang sobat elit atau peserta ini yang sedikit bingung, Pak. Penjualan online Bapak, mereka tuh merasa banyak sekali persaingan di perusahaan online. Jadi ya siapa sih di sini yang bukan nasabah atau customernya Tokped atau Shopee angkat tangan, mungkin nggak ada ya, semuanya ada. Nah, mungkin pertanyaan mereka adalah bagaimana caranya Bapak dapat bersaing dengan para pemain-pemain penjual online di e-commerce tersebut, Pak? Oke. Thank you. Ini penyaran yang sangat bagus dalam artian mungkin sekalian memberikan update mengenai produk-produk handset ilegal ya. Jadi kalau misalnya ini Bagas Widodo yang bertanya, maaf Pak, sorry. Iya nggak apa-apa. Jadi begini Pak Bagas ya, kalau misalnya Bapak notice emang online itu biasanya menjual produk lebih rendah dibandingkan official produk biasanya ya. Tapi kita harus melihat kondisi pada saat sebelum adanya IMEI regulasi. Kenapa? Karena biasanya ya online itu kebanyakan didominasi oleh pemain yang jual produk-produk BM, di mana harga menjadi lebih murah. Cuman kondisi sekarang emang agak sedikit berbeda, ya di mana pemain BM itu sekarang sudah mulai tidak ada, ya kan sangat-sangat minim sekali karena secara sistem tidak bisa. Jadi penjualan yang dilakukan biasanya secara harga emang akan similar dengan harga official. Ya. Nah, additional discount yang diberikan biasanya akan terjadi karena adanya dapat rebates atau tambahan support dari e-commerce player tersebut. Ya, which sebenarnya itu tidak dilakukan ke semua produk biasanya. Tapi kita juga melihat bahwa secara kompetisi kita cukup confident karena Era Jaya yang tadi saya bilang Erafon itu secara brand sudah cukup kuat ya, di mana orang percaya bahwa Erafon itu tandanya produknya official, warantinya asli 100% official. Nah, ini yang menjadi salah satu strong point dari Erafon. Ya, apakah dibilang berarti secara Era Jaya begitu kalau misalnya gitu produk harga lebih murah, kita tidak bilang produk kita paling murah, tidak. Tapi selain dari harga, benefit apa yang Era Jaya sebenarnya bisa kasih kepada customer kita, itu yang dicari. Ya, jadi if you try to go to some customer gitu kan, ditanya harga lebih murah, yes, cuman kenapa orang masih tetap datang ke Erafon, ke Era Jaya? Of course, ya. Apalagi kalau bedanya nggak terlalu banyak ya Pak. Betul. Jadi mereka melihat bahwa dari segi branding sudah sangat kuat. Kalau ada apa-apa gampang, tinggal ke toko Erafon di sini gampang. iBox, orang mau beli handphone iPhone, kemana? Orang pasti persepsinya udah ke iBox aja deh. Mau beli handphone, Erafon aja deh, meskipun dia nggak tahu mau beli apa, Erafon dulu deh gitu kan. Jadi brand image-nya kita sudah ada, dan itu menjadi salah satu strong point kita. Ya, betul. Dan juga mungkin sedikit tambahan juga di e-commerce itu kan bisa dibilang kita juga punya official store. Ya, even sometimes beberapa introduction of the new product itu
e-commerce player itu ngambil produknya juga beberapa dari Era Jaya juga, karena kita punya distribution channel yang tadi saya bilang, right? Oke. Kelihatannya bukan Era yang jual, cuman barangnya dari kita juga, cuman sebagai customer dari B2B bukan B2C. I see. Nah, itu Ya. mereka bisa menjual lebih murah atau pasti lebih mahal jadinya, Pak? Bisa mereka menjual lebih murah jika mereka mau, tapi kan tandanya mereka harus mengasih beberapa support, I right? see. You know, as a e-commerce player, they don't really look at the bottom level kan. Yang Sure. mereka tuju adalah GMV level, right? Which is merchandise. Betul. Kalau selama ada penjualan, is a value for them, right? Nah, itu Yes. bedanya ya dengan kita. Kalau kita kan bukan. Kita kan I see. sebenarnya kan lebih ke profitability driven, right? Jadi yang ini yang harus kita lihat. Oke. Mereka don't mind kasih cash burn segala macam, they don't mind. Tapi seberapa besar mereka bisa memberikan itu kan nggak akan banyak. If you Oke, notice pasti interesting. promonya untuk 100 unit pertama, 200 unit pertama Ya. biasanya. Heeh. Yes, Noted, yes. Pak. Pak, Ya, ini tadi yang Kalimantan Timur itu kayaknya pertanyaannya ya. Gimana? mengenai Bapak tidak ada toko kayaknya di situ, Pak. Ada. Kalau kita lihat di Oh, ini emang ada. ada Pak Dana Ginting, jadi itu menjawab Ada, pertanyaannya, Pak ya. iya, ada. Kalau tidak ada juga bisa beli online loh, Pak. Bapak Ya. kalau tidak ada nanti info, nanti biar kita ngomong sama tim kita, Pak, kita ekspor. Siapa tahu Bapak punya properti di sana, ya kan? Kita bisa Ya, ekspor tuh, ya untuk Erafon Cloud Partner tuh, Pak. betul. Menarik. Pak, ini pertanyaan yang cukup bagus menurut saya dari Ardi Yes. Wahyuni. Yes. Kenapa Era melakukan stock split, Pak? Terutama dalam masa pandemik seperti ini. Well, justru masa pandemik ini market lagi naik, Pak. Salah. Tapi reason behind the stock split itu kenapa, Pak? There is no particular reason, Bu, sebenarnya. Kemarin kita melihat seperti ini ya. Jujur ya, kita ngelihatnya begini. Pada saat kondisi pandemi, yang kita lihat sebenarnya traffic dari retail investor itu malah meningkat. Ya benar atau tidak, kayaknya Ibu Lisa yang bisa menjawab, karena Ibu pemain market ya, capital market player ya. So you know, I think a lot of retail investor mulai bermunculan pada saat kondisi pandemi ya. Mungkin kenapa, I don't know, mungkin karena mereka banyak di rumah gitu kan, atau mungkin karena bisnisnya mungkin lagi ditutup sementara, they have cash, excess cash ya, mereka play di sana, I don't know to be honest. Cuman kita melihat bahwa dengan semakin banyaknya retail investor yang mulai masuk ke dalam bursa, dan melihat kondisi harga Era Jaya sebelum stock split juga bisa dibilang sedikit a bit premium ya. Dalam premium dalam artian mungkin gini, bukan premium artinya kemahalan, tapi dalam artian secara harga aktualnya mungkin agak besar, ya kan? Tapi secara potensi growth masih ada. Nah ini yang bikin sedikit kesulitan bagi retail investor mungkin yang dananya cukup agak terbatas untuk bisa ikutan gitu menjadi pemegang saham dari Era Jaya. Nah itu merupakan satu-satunya reason saya bisa dibilang bahwa kenapa kita mau melakukan stock split, Bu. Jadi kalau misalnya dilakukan stock split ini kan sekarang harga share price kita kan masih bisa dibilang cukup terjangkau ya. Ya, masih di bawah 1.000, masih 700, 600 yang menurut saya ini masih sangat undervalue. Ya, karena ini yang memberikan kesempatan buat para retail investor untuk masuk ke dalam. Nah, I think that's the only reason, Pak. Bu. Very good, Pak. Very good explanation Yes. Thank you. Terus ada efeknya nggak tuh, Pak, setelah stock split? Kelihatannya ada ya. Ada efeknya, Pak ya. Lumayan bergerak, Pak, setelah itu. Ya, again yang tadi saya bilang sebenarnya dengan adanya retail ini juga bagus dalam artian saham kita menjadi lebih aktif lagi. Yes. Ya, which is good sebenarnya. Cuman sometimes ini yang sometimes saya juga suka ngobrol dengan para investor analis juga bahwa I think retail juga harus understand mengenai mungkin jangan hanya melakukan trading kan, mereka juga harus melihat bagaimana dari segi prospek Era Jaya ke depannya gitu kan. Jadi I think this is something that very important juga buat para retail investor juga bahwa mengenal perusahaan itu sangat penting. Ya, jangan sampai hanya melihat orang pada beli ini ikutan doang. Janganlah. I think that's not ini juga prudent juga ya. Jadi tapi in overall secara transaksi volume, I will say that retail transaction kita menjadi lebih baik lah, menjadi lebih besar. Which is good. Okay. Pak, ini ada yang bertanya. Mungkin dari sebentar ya, ini soalnya pertanyaannya banyak sekali, Pak. Oke, silakan. Tentang HP second, Pak. Yes, Bu. HP second itu bagaimana, Pak? Marketnya tapi jujur ngomong saya jarang ya melihat HP second ya, Pak. Tapi mungkin Pak Ian bisa cerita dikit. Sebenarnya kalau second handphone itu marketnya ada ya, dan kita jujur sampai saat ini emang belum touch untuk bisnis itu handset ya. Cuman kita beberapa kali kita collaborate ya kan dengan ada pemain-pemain handphone second lah ya yang cukup sudah ada nama. Kita banyak sekali kayak joinan
Dominan dalam artian begini. Kalau misalnya kita suka, Principal itu suka mengeluarkan produk-produk kayak new handset ya, produk-produk baru. Nah, jika dilihat itu promonya banyak sekali yang tukar tambah. Right? Nah, tukar tambah itu merupakan salah satu promosi bagaimana biar customer bisa mereplace handphone lama mereka menjadi handphone baru. Nah, itu yang menjadi caranya bagaimana kita bisa mengajak para pemain-pemain ini, handset ini, untuk kolaborasi dengan Era Jaya, karena banyak sekali promosi seperti itu. Nah, itu yang saat ini kita emang masih lakukan, tapi kita belum terjun sendiri. Secara market, menurut saya sih emang cukup besar. Ya, cuman again, if you want to go to that business, we need to very understand about the market deeply. Ya, apalagi kita emang sudah terbiasa dengan handphone baru. Ya kan, takutnya nanti dari segi persepsi akan berbeda. Era Jaya ini saat ini adalah untuk handphone official warranty yang baru, bukan yang brand-brand, maksudnya bukan handphone yang bekas, second. Nah, ini yang sebenarnya kita masih coba explore sih, Bu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan terjun, ya ada kemungkinan, cuman kita harus melihat aja. Saat ini kita cukup nyaman dengan hanya berkolaborasi dulu dengan beberapa pemain yang tadi saya ngomong. Ya. Ini ada pertanyaan jauh dari Surabaya juga, dari silakan. Ini dia menanyakan tentang kelangkaan chip semikonduktor. Wah, saya baru dengar nih, Pak. Benar ya? Ada kejadian itu, Pak? Betul. Jadi emang jadi akibat dari COVID situasi ini emang memberikan dampak dari segi pengadaan chip ya, semikonduktor ini. Saya rasa bukan hanya industri handset, even ini juga memberikan dampak pada industri-industri lain, contoh seperti otomotif. Ya kan, jadi beberapa case saya malah mendengar bahwa ada beberapa pemodel mobil itu, terutama mobil cantik ini kan banyak menggunakan teknologi chip ya. Jadi itu banyak terkendala. Same thing like handset. Ya, jadi saya setuju dengan pertanyaan itu, bagus sekali bahwa impact akan ada biasanya. Ya, itu sebenarnya terjadi sejak first quarter, second quarter ini, tahun ini. Cuman kita masih bisa memitigate isu itu. Kenapa? Karena kita tetap memberikan, kita tetap berkolaborasi dengan prinsipal kita bahwa, how we can try to resolve this issue. Nah, biasanya ada komitmen dari prinsipal bahwa mereka confident bahwa market di Indonesia itu besar. Dan untungnya adalah emang di Indonesia marketnya besar sekali. Prinsipal-prinsipal kita itu brand-brand terkemuka itu mereka masih mau nge-push Indonesia sebagai salah satu negara yang mendapatkan jatah prioritas. Itu untungnya. Yang kedua, meskipun ada beberapa delay dari segi kayak new product launch atau mungkin dari segi quantity, stok kuota yang harus kita absorb, kita emang ada melakukan salah satu inisiatif, yaitu kita membeli beberapa produk di luar kondisi volumenya di luar kondisi normal yang biasa kita beli. Ya, jadi makanya kalau misalnya Ibu lihat dari segi second quarter kita, first half, itu inventory kita angkanya emang meningkat dibandingkan first quarter even Desember. Ya, jadi beberapa investor betul. Jadi banyak yang nanya, Pak, kenapa banyak gitu stoknya? Apakah emang tidak laku? Enggak, buktinya sales kita bagus sekali gitu kan, bukan nggak laku. Kenapa? Karena kita memprepare untuk stok third quarter dan juga even fourth quarter kalau bisa gitu. Kenapa? Karena kita lihat demand-nya ada, jangan sampai stoknya nggak ada. Ini menjadi opportunity loss nih kalau kita melihat demand teman nggak ada stok, bener nggak? Ya kan? Makanya kita harus prepare stoknya dan kita sudah cukup confident bahwa kita tetap bisa menjual. Ya kan? Stok yang kita punya secara level tidak tinggi banget, cuman lebih tinggi dibandingkan first quarter, which is itu yang menjadi salah satu pertanyaan juga beberapa dari investor analis juga gitu. Tapi itu cara kita menjaga biar kita bisa tetap mengcapture demand, di satu sisi kita juga bisa memitigate kelangkaan produk nanti ke depannya. Ya, jangan sampai kita sampai kelangkaan lah, jangan sampai kita tidak punya stok. It's not good juga buat kita. Ya. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya Reda Adi Irawan. Kenapa NPM, net profit margin, itu sangat kecil? Well, it's a very straightforward question sih, Pak. It's a good thing, Bu. Karena saya setuju dengan Pak Reda, karena bukan Bapak doang yang nanya, I think udah hundreds of investor nanya juga ke saya seperti itu. Jadi emang kalau dari segi retail bisnis ini, terutama handset ini, secara margin emang tidak besar. Ya, I think if you want to compare handset bisnis Era Jaya dengan misalnya dengan beberapa pemain retail listed juga, you can just check lah. In terms of the gross margin itu, yang paling besar siapa, yang paling kecil siapa. Yang tadi saya bilang, handset industry ini a very competitive industry. Ya, secara working capital very big, intensif, sangat tinggi. Secara margin emang tidak terlalu besar. Makanya
kalau dilihat secara gross margin kita selalu angka kisaran antara 9 sampai 11% biasanya, tidak jauh-jauh. Nah, retail dan distri itu kan juga mempunyai fixed cost. Ya Bu ya, ini yang sebenarnya kita harus coba make it more efficient. Ya, bisa diakuin bahwa Era Jaya mungkin masih dalam tahap mencoba melakukan efisiensi dari segi cost-nya. Ya kan, dan juga at the same time kita coba improve our margin juga gitu, karena saat ini dengan adanya IMEI menjadi lebih baik karena margin kita jadi lebih stabil. Nah, profitability emang menjadi lebih baik sebenarnya kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang cuma di bawah 1%, 0,7, 0,9. Sekarang kita sudah mendapat lebih 1,something%. Tidak dibilang sudah bagus, cuman sudah improve. Nah, tapi emang Pak, kita emang melihat visi ke depan juga, kita bagaimana cara kita bisa mencoba mengimprove ini. Kalau kita cuma depend sama handset, tidak akan bisa naik tinggi. Ya, mungkin kenaikannya mungkin nggak akan cukup tinggi lah ya. Cuman bisa di-improve, bisa. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, handset bisnis marginnya segitu-segitu aja. Apalagi kalian tahu bahwa kita udah pemain paling besar di Indonesia. Ya, sebenarnya kita punya advantage dari segi margin. Nah, itu kenapa? Karena kita kalau beli itu bakinya besar. Jadi secara margin harus kita masih lebih baik daripada pemain-pemain yang lebih kecil, benar ya? Cuman kita aja pemain besar hanya bisa mendapat margin sebesar itu, right? Jadi salah satu cara kita untuk bisa mengimprove our margin dan juga profitability, kita melakukan beberapa inisiatif untuk melengkapi portfolio non bisnis non handset kita. Ya, contoh seperti kayak IoT produk, aksesoris produk, ya kan, laptop, other devices itu produk-produk yang sebenarnya secara overall memberikan gross margin yang lebih tinggi. Easily you can get about 20% and above. Even yang tadi saya ngomong, face shop, jika ini bisa kita improve lagi, marginnya akan menjadi bagus lagi. Karena sekarang dominasi margin dari handset, Bu. Ya, yang non handset ini masih kecil, terutama yang di luar voucher. Voucher kecil, nggak besar secara margin. Cuman itu komplement lah for this handset ya. Tapi kalau kayak IoT segala macam, secara porsi masih kecil, less than 10%. Jadi improvement dari segi gross margin masih belum besar. Bayangin kalau ini kita bisa naikin lagi secara porsi ya, kontribusi ya. Gross margin akan menjadi lebih baik, betul tak? Nah, karena gross margin lebih baik, cost kita kan kurang lebih fix ya. Toko kan rental pasti akan fix, ya kan? Employee kurang lebih akan similar, nggak terlalu variable, ya kan? Jadi cost terbesar kita kan dua, employee dan juga rental. Nah, kalau ini berdua kita bisa jaga di angka yang efisien, gross margin lebih besar, berarti profitability akan menjadi lebih baik. Nah, itu M kita. Kenapa kita juga mau coba push lebih ke non-handset bisnis. Di luar dari handset doang nih. Handset kita udah bagus. Kita coba push juga yang di non-handset. Jadi, saya setuju margin kita emang belum besar. Cuman kita punya cara untuk bisa meningkatkan, Mbak. Ya, semoga itu menjawab dan memberikan solusi. Sure. Gitu. Terakhir nih, Pak. Erafone Cloud Retail Partner. Oke. Itu hanya untuk investor offline atau online juga Bapak bisa cater? Maksudnya offline online apa ya Bu ya? Itu saya juga kurang paham nih Pak. Pak Harley R. Jadi dia bertanya Erafone Cloud Retail Partner, langsung saya ting. Ini tadi belum terlalu dijelaskan sama Pak Ian. Ya. Nah, apa Pak boleh dijelaskan konsep itu Pak? Oke, jadi Erafone Cloud Partner yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya ini cara kita untuk nge-push our for retail offline expansion Bu. Ya, jadi kalau sebelumnya kita coba mencari tempat, ya kan, kita sewa, ya kan, kita coba expand di sana segala macam. Sekarang kita coba mengajak investor, karena berapa kali kita ketemu bahwa ada tempat lokasi yang strategis, cuman property owner-nya nggak mau sewain ke kita. Right? Oh, ini yang tadi tentang yang offline. Pantas pertanyaannya adalah, apakah ini hanya untuk investor offline? Investor offline meaning... Jadi maksudnya apakah harus cuman punya ruko? Mungkin pertanyaannya adalah apakah bisa dilakukan online? Salah satunya sih emang untuk saat ini ya, untuk saat ini adalah mungkin untuk yang pemilik aset dulu Bu. I see. Ya karena apa? Karena kan aim kita adalah kita mau approach ke lokasi tersebut, kita mau penetrate lokasi tersebut, cuman bersama dengan pemilik ruko, ya kan, atau property owner itu, gitu kan. Nanti di situ baru kita akan ada arrangement, ya. Apakah dari segi capex kita akan bagi dua, secara stok apakah bagi dua, kita 500 juta, mereka 500 juta gitu, karena itu nanti subject to negotiable lah ya. Tapi yang kita arahkan pertama emang kita akan mencoba approach atau investor bisa meng-approach kita adalah jika emang dia memiliki ruko atau properti gitu kan. Jadi itu menjadi win-win buat kita. Ya, jadi untuk saat ini sih seperti itu. Ya, masih untuk saat offline ini ya Pak. Betul. Tapi kalau pertanyaannya Pak Harley,
kalau dia punya toko online, sebenarnya kan Bapak juga banyak kan, maksudnya toko online yang beli barangnya dari Era, Pak. Tadi Bapak sempat bicara. Oh, oke. Mungkin Itu. maksudnya beli kalau online sebenarnya gini. Saat ini yang kita ada kerjasama untuk online adalah jika kita sebagai reseller and distributor. Ya, jadi untuk Erafone, toko Erafone-nya di online itu tetap kita manage, Bu. I see. Ya, tapi kalau misalnya untuk produk kita bisa menjadi misalnya investor itu menjadi reseller kita bisa. Cuman tidak menggunakan Erafone, menggunakan nama tokonya mereka gitu loh. Betul. Kan makanya kita kan ada distribution model yang tadi saya bilang kita ada 64.000 reseller. Itu kerjasama antara kita dengan para reseller. Jadi mereka toko-toko gitu kan di Roxy segala macam gitu kan mereka jualan online juga. Nah, barang-barangnya kan ngambil dari kita juga sebagian. Gitu. Paling dari segi itu kerjasama kita kalau untuk online ya saat ini ya. Kalau offline baru kita bisa kerjasama dengan membuka toko Erafone dengan nama Erafone. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yan. Terima kasih. Sudah mencapai 1 jam nih. Tapi sedikit mengarah ke bau-bau saham Pak. Ya, boleh silakan. Konteksnya adalah Erdika dengan sobat elit pengikutnya. Udah segitu aja, saya serahkan kembali ke co-host